Halo teman-teman, saya Dimas Ardi Putra dengan NIM G002586 dari kelompok B10 atau SGD20. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi vesika velea. Oke, di sini ada sebuah soal tentang seorang pasien dengan makan sate ya. Jadi saya akan membacakan soalnya, yaitu seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak dan nyeri dirasakan di bagian regio kanan atas dan merupakan sign positif. A. Jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesika velea. B. Apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni major serta otot-otot penyusunnya? Yang C. Sebutkan nama kelainan vesika velea beserta gejalanya. Saya akan next. Di sini ada sebuah gambar, ada dua gambar, dan saya akan saya akan mulai menjelaskan tentang preparat di samping. Pertama, kita mulai dari hati sebagai organ yang menghasilkan empedu, dan empedu yang diproduksi oleh hepatosit akan mengalir melalui dua saluran hati, yaitu ductus hepaticus dexter dan ductus hepaticus sinister. Kedua saluran ini kemudian bergabung membentuk ductus hepaticus communis. Selanjutnya, empedu dari ductus hepaticus communis dapat mengalir menuju dua arah bila tidak sedang digunakan untuk proses pencernaan, dan empedu akan dialirkan ke vesika velea atau kantung empedu melalui ductus siticus untuk disimpan dan dikonsentrasikan. Dan ketika tubuh membutuhkan empedu, misalnya saat makanan berlemak, itu masuk ke duodenum, kantong empedu akan berkontraksi dan empedu yang tersimpan kemudian dikeluarkan menuju ductus siticus menuju ductus choledocus, dan pada bagian distal ductus choledocus saluran ini bergabung dengan ductus pancreaticus dari pankreas. Keduanya bertemu pada satu struktur disebut ampula hepatopankreatika kalau tidak salah atau ampula Vater, bisa disebut seperti itu ya guys. Dan dari ampula ini campuran empedu dan enzim pankreas akan masuk ke usus 12 jari melalui papila duodeni mayor. Di sini empedu menjalankan fungsinya yaitu membantu emulsifikasi lemak sehingga proses pencernaan berlangsung lebih efektif. Kita next. Di sini seperti ada ductus siticus, hepaticus, communis, dan di sini ada ductus pancreaticus seperti itu ya guys. Kok nggak bisa geser? Oh, bisa. Ini alur sekresinya seperti yang tadi saya bicarakan. Dan kita akan next ke yang B, otot pada papila duodenum mayor dan penyusunnya. Ini ada gambarnya, ada pankreas, sphincter ductus choledochus, sphincter ductus pancreaticati. Dan pada gambar ini kita bisa lihat kan, kayak struktur penting di ujung empedu dan enzim pankreas, yaitu papila duodeni mayor. Papila ini merupakan tempat di mana empedu dari ductus choledocus dan enzim pankreas dari ductus pancreaticus bermuara ke duodenum, dan area ini dikendalikan oleh kelompok otot sphincter yang sangat penting untuk mengatur aliran cairan pencernaan. Pertama, terdapat sphincter ductus choledochi, yaitu otot sphincter yang mengelilingi ujung ductus choledocus, dan otot ini berfungsi mengatur kapan empedu dapat mengalir masuk ke dalam ampula hepatopankreatika. Selanjutnya terdapat M sphincter ductus pancreatiki yang terletak melalui ujung ductus pancreaticus atau ductus virsongi. Otot ini mengatur aliran enzim pankreas menuju ampula. Kedua saluran ini kemudian bergabung pada struktur yang disebut ampula hepatopankreatika atau ampula Vater seperti yang tadi. Dan di bagian ini terdapat sphincter yang paling penting, yaitu M sphincter ampulae atau lebih dikenal sebagai sphincter Oddi. Sphincter Oddi merupakan otot yang merupakan keluarnya empedu dan enzim pankreas secara bersamaan melalui papila duodeni mayor ya. Dan ketika tidak ada makanan yang membutuhkan pencernaan, sphincter Oddi akan
tertutup sehingga aliran empedu dialihkan ke kantung empedu, dan namun saat makanan berlemak masuk ke usus, homokolesitokinnya akan menyebabkan sphinkter Oddi relaksasi sehingga empedu dan enzim pankreas masuk ke duodenum untuk membantu proses pencernaan. Dengan demikian, 3 otot utama sphinkter ductus choledochi, sphinkter ductus pancreatici, dan sphinkter ampullae bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan aliran cairan pencernaan berlangsung tepat waktu dan efisien. Dan kita akan ke nomor yang C. Kok nggak bisa? Nah, udah. Kelainan vesikavelia dan gejalanya. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa kelainan yang akan terjadi pada vesikavelia atau kantung empedu, serta gejala yang biasanya terjadi ya. Ini gambar preparat yang saya tunjukkan. Mohon maaf, agak kurang sehat, jadi tadi sempat minum juga, agak batuk-batuk. Dan pertama ada kolesistisis, yaitu adalah kondisi peradangan pada vesikavelia yang biasanya peradangan ini paling sering disebabkan oleh tersumbatnya ductus cysticus oleh batu empedu. Gejala yang muncul biasanya adalah nyeri hebat di kuadran kanan atas perut, nyeri yang menjalar ke bahu kanan atau punggung, demam, mual, dan muntah. Biasanya seperti itu. Dan yang kedua, kolangitis, yaitu merupakan peradangan pada ductus choledochus, yaitu saluran empedu utama yang mengalirkan empedu ke usus. Umumnya terjadi akibat infeksi bakteri ketika aliran empedu terhambat, misalnya oleh batu. Gejalanya biasanya yang itu khas-khas ya guys. Biasanya nyeri hebat perut kanan atas, demam tinggi, menggigil, kulit mata menguning, dan urinnya itu gelap, dan fesisnya itu pucat. Biasanya disebut apa sih itu kalau nggak salah, trias karkot ya, biasanya disebut itu ya guys. Dan ketiga, koletiasis adalah kondisi terbentuknya batu di dalam vesikavelia. Batu ini biasanya terbentuk oleh kalsifikasi kolesterol, bilirubin, atau pigmen empedu. Gejalanya biasanya berubah seperti apa sih? Kalau nggak salah itu nyeri kolik biliar, biasanya di perut kanan atas yang hilang timbul, biasanya kayak enggak, dan mual terutama setelah makan berlemak, dan kembung dan rasa tidak nyaman. Dan kadang sebagian pasien tidak merasakan gejala sama sekali seperti silent gallstone. Dan koledokotiasis adalah yang keempat, adalah batu yang berada di dalam ductus choledochus, yaitu saluran empedu utama. Kondisi ini lebih serius, kan batu kan, jadi menghambat aliran empedu. Gejalanya biasanya apa saja sih? Nyeri hebat di perut kanan atas, penyakit kuning, mual, muntah, atau urinnya itu seperti teh, warnanya ya coklat kadang hijau, seperti itu kurang lebih. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil itu umumnya itu dipicu oleh batu empedu. Nah, dan dapat menyebabkan keluhan mulai dari nyeri ringan hingga kondisi gawat darurat seperti kolangitis. Memahami anatomi dan alurnya sangat penting untuk mengetahui lokasi serta jenis gangguan yang muncul. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.